7 Maret tahun 2023 pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi duka kaum muslimin, namun mengundang pesta kemenangan musuh-musuhnya. Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II atau Mehmed Sang Penakluk wafat pada tanggal 4 Rabiul Awal 886 Hijriah Mei 1481 M. Penguasa Utsmani ke-7 yang berkuasa pada tahun 1444 sampai tahun 1446 dan tahun 1451 sampai tahun 1481 ini dipanggil Allah Ta'ala di tengah-tengah pasukan besarnya. Beliau berpulang saat berusia 52 tahun dan telah berkuasa selama 30 tahun lebih. Wafatnya Al-Fatih disambut duka kaum muslimin, namun sukaria oleh kaum Nasrani. Tatkala kabar wafatnya Sultan sampai ke Roma, Paus sangat gembira dan segera memerintahkan gereja-gereja segera dibuka dan dilakukan sembahyang khusus untuk mensyukuri kematian Sultan. Tak lupa mereka juga menggelar pesta-pesta karena merasa sangat gembira. Prof. Dr. Ali Muhammad As-Salabi dalam Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah meriwayatkan, pada bulan Rabiul Awal tahun 887 Hijriah 1481 M, Sultan Muhammad Al-Fatih berangkat menuju Asia Kecil. Di kawasan Askadar telah dipersiapkan sebuah pasukan dalam jumlah besar. Sebelum keluar dari Istanbul menuju Asia Kecil, Sultan diserang penyakit panas. Namun dia tidak peduli dengan penyakit ini, karena kecintaannya begitu besar untuk berjihad di jalan Allah. Biasanya meskipun mengalami sakit, Sultan akan segera mendapat kesembuhan jika telah terjun dalam peperangan. Namun kali ini, ternyata penyakitnya semakin parah dan panasnya semakin tinggi. Ketika sampai di Askadar, Sultan memanggil para dokter. Namun ketentuan Allah telah berlaku, saat itu tidak berguna lagi peranan dokter dan obat. Kondisi Sultan semakin parah sehingga puncaknya, Allah mencabut nyawanya di tempat tersebut. Baca juga, kisah kegagalan penaklukan Konstantinopel sebelum Al-Fatih. Gembira dan duka. Setelah kabar kematian Sultan menyebar di barat dan timur, terjadilah kegemparan luar biasa di tengah kaum muslimin dan kaum Nasrani. Orang-orang Nasrani sangat gembira mendengar wafatnya Sultan. Mereka yang berada di Rhodesia seketika melakukan ibadah untuk mensyukuri kematian Sultan. Perasaan mereka begitu gembira karena telah terlepas dari musuh yang sangat ditakuti. Tentara Utsmani saat itu telah sampai di Italia bagian selatan untuk menaklukkan wilayah tersebut. Kabar kematian Sultan tersebut sampai kepada mereka, sehingga menimbulkan duka cita yang sangat besar di hati mereka. Dengan kematian tersebut, tentara Utsmani terpaksa melakukan perjanjian damai dengan Raja Napoli, agar mereka bisa menarik diri dari wilayah itu dengan aman. Mereka pun sepakat dengan perjanjian itu. Namun orang-orang Nasrani itu tidak menepati janjinya. Saat pasukan Utsmani mulai menarik diri, mereka menangkap beberapa pasukan yang berada di bagian paling belakang, lalu ditawan. Tatkala kabar wafatnya Sultan sampai ke Roma, Paus sangat gembira dan segera memerintahkan gereja-gereja segera dibuka dan dilakukan sembahyang khusus untuk mensyukuri kematian Sultan. Tak lupa mereka juga menggelar pesta-pesta karena merasa sangat gembira. Gelombang manusia pun segera memenuhi jalan-jalan. Mereka menyanyikan lagu-lagu kemenangan dan kegembiraan, seraya diramaikan dengan suara dentuman meriam. Pesta ini berlangsung di Roma selama 3 hari berturut-turut. Dengan kematian Sultan Muhammad Al-Fatih, mereka merasa terbebaskan dari seorang musuh yang mereka paling berbahaya dan sangat mengancam kehidupan mereka. Baca juga, meriam raksasa andalan Sultan Muhammad Al-Fatih. As-Salabi menyebutkan ada satu misteri besar yang tidak terpecahkan ketika Sultan Al-Fatih mendadak wafat dalam perjalanan jihad. Misteri itu adalah, kemana arah tujuan Sultan dengan pasukan besar yang dibawanya? Wilayah mana yang akan beliau serang dalam rangka jihad fisabilillah? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tidak terjawab. Tidak ada yang tahu arah gerakan pasukan Sultan, selain dirinya sendiri dan Allah Al-Alim, ujar As-Salabi. Banyak pendapat berkembang di tengah manusia tentang masalah ini. Apakah Sultan bermaksud menyerang Rhodesia untuk membuka kepulauan itu yang sebelumnya tidak bisa ditaklukkan oleh Masih Pasha? Atau dia sedang bersiap-siap bergabung dengan tentaranya di Italia Selatan, lalu setelah itu berangkat ke Roma, Perancis Utara, dan Spanyol? Semua ini tetap menjadi misteri.
Rahasia ini terkubur bersama jasad sultan yang dimakam-makam ke bumi dengan penuh kehormatan. Menurut As-Salabi, adalah merupakan kebiasaan Sultan Al-Fatih untuk merahasiakan arah gerakan tentaranya saat melakukan serangan. Dia selalu menjaga rahasia serapat-rapatnya, sehingga hal itu membuat musuh-musuhnya lalai dan bingung. Mereka tidak tahu kapan serangan akan datang dari pasukan Utsmani. Saat mereka lengah, Sultan tiba-tiba melakukan serangan mendadak, sehingga tidak memberikan peluang kepada musuh untuk melakukan persiapan secara maksimal.